Anak laki-laki Bapak akan menjadi CEO. Sepertinya, usaha apapun tidak akan sebanding dengan memiliki ayah yang baik. Sepupu memang sangat berusaha, tapi dengan otaknya, tidak tahu apakah arah usahanya benar atau tidak. Sialan. Baiklah, kedua anak itu selalu bertengkar saat bertemu. Belajarlah banyak dari itu. Bapak, sekarang saya masih kalah dari anak. Saya baru lulus. Saya harus belajar banyak dari kedua kakak. Baiklah, jika semua orang sudah datang, mari kita mulai. 2 hari yang lalu masih memohon-mohon kepada orang lain. Hari ini wajahmu sudah bersinar. Inilah bakat seorang pengusaha. Siapa ini? Perkenalkan kepada semua orang. Ini adalah istri Tua Pong, menantu Bapak. Menantu perempuan ikut dalam rapat Dewan Pengawas ya. Bukankah Kui Tua Pong tidak peduli dengan urusan Dewan Pengawas? Antung, mungkin Anda belum tahu. 2 hari yang lalu, ayah paman baru memberikan 20% saham kepada Pong. Apa maksudmu? Apakah Kui Tua Pong ingin menyerahkan perusahaan kepada seorang wanita di masa depan? Kata-kata Anda agak tidak pantas. Karena Tua Pong sedang sibuk, jadi akan datang kemudian. Lagi pula, wanita bagaimanapun, jika perlu, saya masih bisa mengelola perusahaan dengan baik. Saya tidak bermaksud begitu. Menantu ini, dari pandangan pertama sudah terlihat memiliki keterampilan teknis yang sangat baik. Baiklah, Tung. Tua Pong ingin mengelola perusahaan bersama istrinya. Bapak mendukung. Mari kita mulai pembicaraan inti. Akhirnya, apa yang sedang dilakukan Tua Pong? Jika Anda tidak datang, saya tidak akan bisa mendukungnya. Apapun yang perlu dikatakan, sudah cukup. Selanjutnya, pembicaraan penting, memilih CEO eksekutif baru untuk perusahaan. Kui Tung dan putra saya, Haila, keduanya memenuhi syarat. Pekerjaan kedua anak itu, semua orang melihatnya. Siapa setuju dengan Kui Tung? Silakan angkat tangan. Anda, apalagi yang ingin Anda tunjukkan? Silakan pindah tempat duduk. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dikatakan, lebih baik diam. Siapa setuju dengan Kui Haila menjadi CEO baru? Silakan angkat tangan. Anda, menantu Anda sepertinya memiliki sesuatu yang berbeda. Namun, untuk pertama kalinya menghadiri pertemuan seperti ini, mungkin masih belum terbiasa. Tua Pong adalah adik dari Haila, tentu akan mendukungnya. Saya mencatat suara ini untuknya, tunggu saja. Jika kamu tidak memilih, itu berarti kamu dan Tua Pong tidak setuju dengan hasil ini. Menarik, namun, apa yang kamu maksud jika sekarang Tua Pong memiliki 20% saham perusahaan? Maka harus memiliki hak untuk bersaing. Apa yang sedang kamu mainkan, menantu? Aku juga tahu, penglihatan adikku buruk, bagaimana bisa mengelola perusahaan? Siapa yang bilang penglihatanku buruk? Dia terlihat bingung. Mulai hari ini, Tua Pong yang terhormat resmi bergabung dengan Dewan Pengawas. Hari ini, datang untuk bersaing memperebutkan posisi CEO. Tua Pong, penglihatanmu sudah membaik, kapan kamu melihatnya? Pada tahun ketiga, dia sengaja membuatku buta. Apa maksudmu? Jangan bicara omong kosong. Jika kamu sudah melihat, mengapa masih pura-pura buta? Bertahun-tahun seperti itu karena tidak ingin kamu menjadi CEO yang dihormati. Kui Haila, saya dan ayah memberikan 20% bagianmu. Apalagi yang kamu inginkan? Baiklah, masalah mata Tua Pong sudah selesai. Perselisihan kecil antara dua saudara akan diselesaikan sendiri. Sekarang kita lanjutkan. Kamu pergi ke kantor polisi jadi agak memakan waktu, Tua Pong. Saya sudah bilang, hari ini saya akan membuktikan kepada kamu. Siapa yang setuju dengan Kui Tua Pong menjadi CEO berikutnya? Angkat tangan. Apa yang sedang kalian lakukan? Dia pura-pura buta selama bertahun-tahun tidak pernah peduli dengan urusan perusahaan. Mengapa kalian memilih dia? Lah. Beberapa waktu yang lalu kami semua menerima sebuah file rahasia. Di dalamnya mencatat berbagai masalah besar dan kecil perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, ada deskripsi dan rencana detail tentang manajemen perusahaan dan pengembangan di masa depan. Pasti semua ini karena Pong. Benar, bahkan jika Tua Pong pura-pura buta, itu lebih baik daripada orang jahat. Saya juga setuju dia menjadi CEO. Terima kasih atas dukungannya. Permisi, ayah punya pendapat apa? Ayah? Mengapa ayah juga? Ini adalah kepercayaan semua orang padamu. Kita harus lebih percaya padanya. Ayah tidak bisa meninggalkanmu. Baiklah, saya menyatakan, Kui Tua Pong akan menjadi CEO berikutnya. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya juga akan membimbing Kui Ti menuju puncak baru. Jadi, berapa lama kamu menahan? Tujuannya adalah untuk menjadi CEO eksekutif. Memang jaringan yang luas. Belum selesai, drama yang bagus baru dimulai. Penjaga, bawa orang itu pergi. Kui Hailang, ada polisi mencarimu di bawah. Ikuti kami. Wow, rumah Anda sungguh menyenangkan. Kui Tua Pong, apakah kamu ingin merusak rumah keluarga Kui? Aku sedang menyelamatkan keluarga Kui. Sudah berapa tahun, keluarga Kui membutuhkan keadilan.
Pergi saja. Aku tahu harus pergi. Kui Tuopong, tidak ada perisai ini. Kamu pikir kamu bisa hidup sampai kapan? Mulai sekarang, musuh-musuh saya akan menjadi musuhmu juga. Tunggu saja. Pergi, pergi, Paman, urusan rumah Paman urus sendiri. Jangan mempengaruhi perusahaan. Pom, tak terduga, aktingmu begitu bagus, sayang tidak jadi aktor. Enso, saat kita berdua dekat, tidak menyadari dia tidak buta, kan? Mendengar bahwa Tuan Muda Kui ambisius, tapi tidak memiliki saham. Kamu harus berusaha di sana. Oh tidak, ini tidak bisa diatasi. Kalian berdua cocok. Terima kasih atas pujianmu. Kui Tuopong, aku sudah berjanji kepada ayah akan memaafkanmu. Anak mematuhi janji. Orang yang melaporkan Anda bukan anak, tetapi kekasihnya, Ana. Anak mendapatkan bukti dari tempat itu. Karena dia takut akan balas dendamnya, dia mengaku. Apakah bersembunyi selama bertahun-tahun seperti itu untuk membalas dendam pada ayah? Bukankah ini adalah hukuman yang pantas dia terima? Tetapi dia adalah anak laki-laki ayah. Dia adalah saudara Anda, ayah. Sejak ayah mengotori tangannya tadi, dalam hati ayah juga telah meninggalkannya. Bukan masalah. Jika ayah benar-benar memikirkan perusahaan, maka di masa depan ayah hanya bisa mengandalkan anak laki-laki ini. Ayo pergi. Jadi selama ini kamu berubah. Apakah kamu masih pura-pura tidak melihat? Kamu, lihat ke arah lain. Jangan pura-pura tidak melihat aku. Orang semakin pintar semakin tidak percaya pada orang lain. Aku tidak akan berbicara lagi jika kamu seperti itu. Dulu, ada banyak mata di ruangan kita. Kamu harus berhati-hati sedikit. Sudahlah, aku tidak percaya padamu. Jadi dulu aku bilang padamu, kamu hitam dan buruk. Apakah dua hal ini mirip? Kamu tidak menganggapku sebagai sekutu. Jadi, kamu buktikan padaku. Apakah kamu setuju menjadi istri sejati saya? Aku setuju. Tenang saja, tidak ada racun. Oh ya. Berikan padaku ini. Ini apa? Sekarang kita sudah menjadi CEO perusahaan. Kamu adalah istri dari direktur utama. Membeli kartu itu sangat mahal. Tidak apa-apa. Apakah kamu tidak takut aku meledakkan kartu ini? Jadi mungkin agak sulit. Oh. Berapa banyak uang di dalam ini? Ya, besok perusahaan mengadakan pesta untukmu. Ayo beli setelan pakaian formal. Sekarang ayo pergi belanja. Ayo pergi. Terima kasih telah menjadi istriku. Saat aku membutuhkan. Tentu saja. Mengapa kamu di sini? Apakah dia kakak perempuan yang membulimu sejak kecil? Ya, dia. Saya menindasnya. Ya, dia. Membuliku sejak kecil. Dari kecil hingga besar aku selalu mengalah padamu. Akhirnya siapa yang membuli siapa? Jadi mengapa kamu tidak bicara jujur dengan Tapong? Awalnya aku tidak bicara karena takut keluarga mereka menarik modal. Perusahaan keluarga Bo. Sekarang aku akan bicara jujur dengan Tapong. Jangan berpura-pura lagi. Meskipun kamu bicara begitu, kamu masih ingin menjadi menantu keluarga